selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya Healthy People pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya juga berbahagia ya, meskipun di luar kemungkinan lagi mendung ya Healthy People ya. Semoga hatinya nggak mendung nih. Baik, senang sekali kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda kembali lagi hadir untuk memberikan edukasi kesehatan buat Healthy People semuanya nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang stroke. Tentunya Healthy People sering banget ya mendengar kata tentang stroke nih. Kalau yang dibayangin apa sih pertama kali mendengar kata stroke? Mungkin juga akibat dari pasca stroke itu sendiri ya, bisa jadi kecacatan yang permanen atau juga mungkin menyebabkan kematian. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, kehadiran dokter spesialis saraf, salah satu dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Harapan Bunda, yaitu Dr. Norin, spesialis saraf, yang sudah hadir bersama saya di sini. Kita akan bahas tentang stroke dengan beliau. Selamat siang Dr. Norin. Selamat siang. Sehat ya dok ya? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah dokter. Baik dok, nah ini saya ada mengutip sedikit ya dok tentang stroke dari salah satu artikel yang menyatakan bahwa stroke menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Benar ya dok ya? Betul. Betul ya. Baik, nah dari WHO sendiri mencatat sekitar 15 juta orang di dunia mengalami stroke setiap tahunnya. Dan kemudian dari angka tersebut sekitar 5 juta diantaranya meninggal dunia, sementara lainnya mengalami kecacatan permanen gitu ya dok. Yang kita ingin bahas pertama nih dok, penyebab dari stroke dulu dok. Itu penyebabnya apa? Kemudian nanti kita bicara yang lain. Baik dok, silakan dok. Ya, terima kasih. Bahwa stroke ini penyebabnya kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu satu stroke iskemik, yaitu stroke karena adanya penyumbatan pada dinding pembuluh darah otak. Yang kedua adalah stroke hemoragik, artinya karena adanya pembuluh darah otak yang pecah. Oke. Itu dua penyebabnya itu ya dok ya? Baik, berarti ini ada dua hal yang berbeda yang bisa menyebabkan sumber dari stroke itu sendiri ya dok? Nah, kalau untuk risiko yang menyebabkan terjadinya stroke ini dok, baik yang kedua-duanya ya, itu apa aja dok? Jadi kalau stroke ini faktor resikonya ada banyak. Kita bagi menjadi faktor resiko mayor dan faktor resiko minor. Kalau faktor resiko mayor itu adalah yang paling sering, yaitu hipertensi, adanya diabetes mellitus atau gula, lalu kemudian adanya penyakit jantung. Kalau faktor resiko minor yang lain adalah misalnya kebiasaan merokok, kurangnya olahraga, obesitas, atau faktor genetik juga memainkan. Faktor genetik bisa ya? Iya. Baik. Jadi selain dari penyakit bawaan mungkin ya dok ya, seperti hipertensi, kemudian jantung gitu ya dok. Nah ini bisa juga dari pola hidup ya dok? Iya, pola hidup. Betul. Nah ini berpengaruh besar nggak sih dok untuk pola hidup yang kurang sehat gitu, pengaruh besar nggak? Besar pengaruhnya. Baik dok. Nah untuk stroke sendiri dok, ini saya pernah baca juga ya, mitos atau fakta dok, penyakit stroke ini diturunkan. Tadi dokter sempat nyebutin genetik ya dok. Nah ini memang diturunkan benar? Iya, betul. Jadi memang ada beberapa persen bahwa ada faktor genetiknya. Tetapi memang kalau yang diturunkan seperti itu kan kita tidak bisa untuk tidak terima, yaitu memang namanya non-modifiable risk. Cuman kalau yang modifiable itu yang kita masih bisa untuk kontrol. Jadi walaupun ada faktor bawaan, tapi kita tetap harus dengan pola hidup sehat supaya mudah-mudahan stroke-nya tidak terjadi. Baik dok. Nah kita bicara sedikit tentang pola hidup sehat ya dok. Kan ini kombinasi dari pola makan, kemudian tidak merokok gitu ya dok ya, kemudian olahraga nih, kadang-kadang kesulitan di era sekarang ini olahraga dok. Gak punya waktu olahraga gitu kan ya. Nah ini gimana dok, kalau pola makan udah dijaga, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, tapi olahraganya juga kurang gitu, gimana dok? Olahraga tetap harus, karena seperti yang kita anjurkan bahwa olahraga itu harusnya minimal 5 kali dalam seminggu, tiap harinya 30 menit. Nah itu kita baru sebut sebagai olahraga. Kalau cuma 15 menit atau cuma seminggu sekali, kita belum anggap itu olahraga. Berarti gitu. Saya belum nih Healthy People. Belum. Baru kalau hari Sabtu hari Minggu aja jalan kaki pagi-pagi sama sejam belum ya dok? Belum. Dikumulasiin juga nggak bisa ya dok? Belum, harus 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Nggak boleh dikumpulin jadi satu. Nggak boleh dikumpulin jadi satu. Nah dokter, kalau untuk usia dok, apakah orang-orang yang sudah lanjut usia saja yang bisa terkena stroke atau berisiko? Atau yang masih muda-muda nih bisa juga nih? Oke, jadi sebenarnya usia pun merupakan salah satu faktor risiko terjadinya stroke. Jadi usia di atas 60 tahun itu faktor risiko terjadinya stroke. Namun sekarang memang usia-usia muda pun sudah bergeser ya, jadi banyak juga yang stroke. Jadi artinya bukan hanya yang tua aja yang stroke, yang muda juga sudah mulai banyak sekarang.
Baik, kasusnya sudah mulai ada banyak. Baik, yang untuk yang konsultasi sama dokter Nori nih dok, kalau boleh cerita dok, banyak kan usia berapa, kemudian apakah gender itu menentukan juga atau berisiko juga atau tidak dok? Jadi kebanyakan memang di atas 60 tahun, gendernya laki-laki. Itu memang sudah ada penelitiannya. Tapi memang kalau saat ini usia muda juga ada 30, 40 ada juga. Ada juga ya dok ya. Gitu. Baik, tapi memang lebih jarang. Lebih jarang. Betul. Nah, baik, tapi tetap punya risiko ya. Punya dok? risiko. Balik lagi ke healthy people, balik lagi ke pola hidup atau gaya hidup lagi itu ya gitu. Baik dokter. Nah ini untuk gejala dok. Sekarang kita bicara tentang gejala stroke yang patut kita waspadai itu apa saja dok? Jadi sebenarnya kalau gejala stroke itu kita ada singkatannya, namanya FAST ya, FAST atau BFAST sebenarnya kalau lengkapnya. Kalau BFAST itu B itu balance. Jadi kalau kita mulai ada gangguan keseimbangan atau ada pusing berputar atau ada nyeri kepala, itu hati-hati. Itu B ya. Terus I itu I ya. Jadi I itu kalau ada misalnya pandangan kabur atau jadi double itu juga mesti hati-hati. Terus kemudian fast F itu face. Nah, jadi kalau kita lihat ada kok satu sisi wajah itu turun atau mencong, nah itu juga hati-hati. Terus kemudian A itu arm. Ya, jadi kalau kita lihat adanya kelumpuhan tangan ataupun kaki, pokoknya separuh tubuh, itu salah satu juga ciri. Kalau S speech itu artinya bicaranya. Bila ada perubahan bicara atau malah nggak bisa ngomong atau jadi pelo, itu mesti hati-hati. Kalau T itu time, jadi artinya kalau sudah ada gejala tersebut di atas, segera ke rumah sakit karena itu gejala stroke. Oke, baik dok. Berarti kita harus aware sekali ya dok ya, dengan dengan diri kita sendiri maupun juga orang-orang sekitar kita ya dok, seperti itu. Nah, saya dengar ada golden period ya dok, period atau golden time ya dok, untuk mengatasi atau menangani stroke di awal-awal serangan. Iya. 3 jam sih. 3 jam? Dalam 3 jam, jadi harus ke rumah sakit dalam 3 jam. Baik. Nah kondisinya dok, kalau misalnya jauh dari rumah sakit itu atau jauh dari fasilitas kesehatan, yang bisa dilakukan pertama kali, bisa nggak sih dok, dari misalnya kita nih ya melihat orang seperti itu kemudian kita bantu di awal, gimana dok? Enggak, susah ya. Susah ya? Iya, memang harus bawa ke fasilitas kesehatan sih. Baik, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Iya. Baik dokter, nah kita tahan dulu dokter untuk pertanyaan dari itu. Nah ini ada yang langsung bertanya dok, terapi apa yang sangat efektif untuk kesembuhan pasien stroke selain minum obat dan kontrol rutin ke dokter spesialis? Oke, ini pertanyaannya bagus ya dok ya, tapi mungkin mau dijawab sekarang atau gimana dok? Terserah gimana. Baik, nanti kita tahan dulu untuk pertanyaannya. Kita ngobrol dulu tentang kapan untuk segera ke dokter. Jadi tadi kan waktunya 3 jam ya dok, 3 jam untuk segera ke dokter. Kemudian pada sampai saat datang ke dokter, pemeriksaan yang biasanya dilakukan itu apa saja dokter? Jadi pemeriksaan pasti kita CT scan kepala. Itu pemeriksaan yang standar ya. Jadi untuk kita memastikan dulu nih ini stroke atau bukan dan jenis stroke-nya apa, karena penata laksanaannya pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Nah, nyambung ke penata laksanaan dok, berarti pengobatan ya, gitu kan? Nyambung juga tadi ke pertanyaan tadi dok, terapi ya. Nah ini beda nggak dari 2 stroke itu, yang satu iskemik sama satu lagi yang hemorrhagik ya? Berbeda banget. Berbeda banget. Nah, bertolak belakang. Dijelaskan. Bertolak belakang lah. Kalau iskemik biasa kita pakai obat-obatan. Kalau hemorrhagik ya nanti kita lihat. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan operasi, ada kasus-kasus tertentu yang dengan obat saja. Gitu. Oke. Nah ini minum obatnya harus setiap hari atau gimana dok? Iya. Seumur hidup berarti? Iya. Baik. Setiap hari seumur hidup. Nah ini juga nggak boleh kosong berarti ya? Iya, jangan putus ya, harus tetap kontrol. Nah ini kalau ada lupa minum obat sehari aja gitu, risikonya apa dok? Ya resikonya terjadi serangan stroke berulang. Jadi walaupun kita itu minum obat teratur, memang sih ada resiko untuk terjadinya stroke berulang. Tetapi resikonya rendah sekali. Nah, apalagi kalau lupa minum obat, pasti resikonya akan lebih tinggi. Nah, makanya nggak boleh telat ya dok, nggak boleh telat, nggak boleh absen minum obat nih healthy people ya. Kalau pernah terkena serangan stroke gitu, dan juga tentunya diikuti dengan pola hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Nah kondisi pasca stroke dok,
ada juga yang dilakukan terapi ya dok ya, terapi fisik gitu. Nah ini kondisi-kondisi seperti apa dok yang bisa atau disarankan untuk terapi fisik? Jadi terapi fisik sebenarnya kan gejala stroke itu kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tergantung dari bagian otak mana yang terkena, terus defisit atau kecacatan apa yang ditimbulkan oleh stroke itu. Jadi kapan butuh terapi fisik rehabilitasi ya bila mana memang stroke-nya mengenai apa sih fisik. Jadi misalnya ada kelumpuhan motorik atau gangguan berbicara, nah itu yang harus kita lakukan terapi fisik gitu. Baik. Nah biasanya terapi fisik itu di frekuensinya itu nanti akan disesuaikan oleh. Iya, nanti frekuensinya tentu saja nanti kita sesuai dengan perkembangan si pasien itu sendiri. Jadi biasanya kita kan lebih intens di awal, nanti lama-lama akan dikurangi intensitasnya. Dilihat dari progresnya. Iya, progres masing-masing. Tersebut. Baik. Untuk kontrolnya disarankan berapa bulan sekali dok? Kalau untuk kontrol nanti kita lihat juga dari si pasiennya sendiri. Jadi pada awal-awal biasanya memang lebih sering, seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama sebulan, lama-lama 3 bulan, bisa 6 bulan, tergantung dari masing-masing pasien juga. Gitu. Tergantung dari masing-masing kondisi pasien. Iya, ya, iya. Baik dokter. Nah untuk pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya, Healthy People ya. Sudah ya, baik dok. Ini ada yang tanya lagi dok, kemarin ya melalui Instagram. Nah mungkin tadi sebenarnya udah dijawab nih sama dokter Norina, penderita riwayat stroke harus minum obat seumur hidup agar tidak terjadi serangan lagi, apakah iya gitu ya? Tadi udah dijawab ya. Iya betul. Baik, itu berarti memang dilakukan atau diminum seumur hidup ya, untuk Healthy People yang bertanya tadi. Jadi sekali lagi jangan abai untuk minum obatnya karena memang itu berpengaruh sekali dengan pemulihan ya, seperti itu dok ya. Iya betul. Nah ada risiko komplikasi dari penyakit lain nggak sih dok kalau misalnya lagi pasca stroke nih, kemudian lagi proses pemulihan, kemudian ada risiko komplikasi lagi dari penyakit lain nggak dok? Tergantung juga dari berat ringannya stroke itu sendiri. Jadi semakin berat stroke-nya tentu saja komplikasi penyakit yang lain akan semakin tinggi. Misalnya pada pasien-pasien stroke yang harus berbaring lama ya. Nah, itu komplikasinya paling banyak itu paru. Jadi infeksi paru. Nah, itu malah yang bisa menimbulkan gangguan yang berat, atau bisa timbul namanya luka dekubitus, yaitu luka-luka di belakang karena harus baring lama. Atau bisa bikin jadi namanya DVT, deep vein thrombosis. Jadi ada sumbatan di kaki paling banyak itu karena dia nggak digerakkan lama gitu. Jadi makin berat stroke-nya tentu saja komplikasi penyakit yang lainnya akan makin banyak gitu. Makin berat stroke-nya komplikasinya makin banyak. Kalau derajat berat stroke itu ada nggak sih dok? Derajat berat stroke sebenarnya sih kita nggak ada sih ya, cuman kita ini kan aja ringan sedang berat, tapi sebenarnya nggak ada ini sekali ya. Itu tergantung dari sebenarnya outcome-nya, terus apa sih kecacatan fisiknya, itu kita kategorikan memang ringan sedang berat gitu. Dilihat dari mungkin penyakit yang bawaannya juga ya dok ya tadi. Kalau ringan sedang beratnya itu berdasarkan si seberapa berat si stroke itu mengganggu activity of daily living sebenarnya gitu. Jadi kalau dia nggak bisa mandiri, nggak bisa, itu berarti kita sebut berat kayak gitu sih. Oh baik. Ada sistem skornya juga. Ada sistem skornya juga, nanti dinilai oleh dokter pada saat melakukan perawatan. Iya betul. Ada yang tanya lagi dokter, apa benar saat stroke bisa diatasi dengan menusuk jari tangan atau telinga dengan jarum agar aliran darahnya lancar? Nah, gimana dok? Ini termasuk mitos atau fakta barangkali ya? Iya. Itu mitos sih. Ya. Belum ada penelitiannya bahwa menusuk jari tangan itu bisa melancarkan aliran darah. Itu nggak logis juga. Nggak logis juga. Ya, mitos itu. Baik. Malah mungkin lebih membahayakan barangkali. Iya, malah jadi infeksi atau apa kalau jarumnya nggak steril misalnya, gitu. Baik dok. Nah, tapi kalau untuk stroke sendiri kan ini apakah bisa dicegah nih dok? Nah, dicegah dengan cara kita mengendalikan faktor risiko tadi. Jadi kalau punya hipertensi berarti kita harus kontrol tensinya. Gula juga demikian, jantung juga demikian. Pola hidup harus sehat gitu. Olahraga rutin, makannya yang bagus gitu. Hindari stres. Gitu. Nah, ini yang paling PR ya. PR. Ya. Menghindari stres itu agak-agak gimana gitu ya dok ya, karena semua tiap kita ngobrol sama dokter juga gitu ya, pasti hindari stres ya, manajemen stres gitu. Betul. Karena kalau stres banyak pikiran otomatis imun tubuh turun gitu ya dok ya. Betul.
juga bisa meningkatkan tensi, meningkatkan kadar gula juga, banyak deh. Banyak banget ya dok ya. Nah, itu yang nantinya dikhawatirkan menjadi pemicu dari untuk stroke ini ya dok ya. Baik, nah ada lagi yang ingin bertanya healthy people? Oh ada, ditunggu ya. Baik, nah kalau untuk di saat ini kan dokter masih ada praktek ya dok ya. Nah, kalau di Rumah Sakit Harapan Bunda sendiri dokter, pasien-pasien yang mengeluh keluhannya atau penyakitnya itu stroke ada banyak nggak dokter? Banyak. Setiap hari pasti ketemu. Iya. Biasanya kalau untuk lama perawatannya itu berapa lama dok? Itu tergantung dari tadi lah berat ringannya stroke itu sendiri ya. Kalau dia baik ya paling 5-7 hari kita pulangkan. Kalau yang berat bisa sampai 14 hari, 1 bulan ada. Gitu. Oh ya, ada namanya pre-stroke. Jadi pre-stroke itu kita sebut namanya transient ischemic attack. Jadi itu gejalanya seperti stroke, tapi dia akan hilang dalam 24 jam. Jadi hilang. Nah itu banyak pasien, artinya banyak masyarakat menganggap kalau udah begitu udah nggak perlu kontrol lagi. Itu salah. Jadi kalau ada seperti itu harus ke dokter juga. Untuk apa? Jangan sampai nanti jadi serangan stroke yang sebetulnya. Sebenarnya gitu. Ini baru gejalanya tapi sudah membahayakan. Iya. Gejala-gejalanya juga sama dok kayak? Sama banget ya. Sama. Yang BFAST tadi itu BFAST tadi ya. Sama. Cuman dia 24 jam dia bisa reversible kembali gitu. Hilang. Kembali normal. Tapi hati-hati nanti dia akan berulang. Nah, itu kita khawatirkan ya, dok. Betul. Yang kita khawatirkan sekali tuh. Oke, kita tahan lagi, kita ngobrolin tentang pre-stroke ini karena menarik ya dok. Gitu. Biar tahu nih ya. Oke dok, ada pertanyaan lagi. Apakah stroke bisa sembuh total walaupun sudah timbul kecacatan? Jika bisa, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau stroke itu sembuh total atau tidak itu kan memang orang per orang, tergantung juga dari berapa besar daerah otak yang terkena gitu. Apakah bisa walaupun sudah timbul kecacatan, ya kecacatan itu kan bisa permanen, bisa reversible. Jadi kembali lagi berapa besar daerah otak yang terkena. Jadi walaupun otak itu sudah terkena gangguan aliran darah atau stroke itu, tapi sebenarnya sel-sel otak itu kan bisa beregenerasi. Cuman dia memang lambat ya, butuh proses. Jadi kalau sudah kena stroke jangan putus asa bahwa kita harus senantiasa berusaha kontrol, melakukan fisioterapi, dukungan keluarga juga penting. Jadi supaya artinya kualitas hidup kita bisa semaksimal mungkin. Jadi jangan putus asa dulu bahwa kalau udah stroke akan cacat itu ya, jangan dulu gitu. Baik, kita harus tetap berpikir positif. Iya. Gitu ya. Penting, ya. Penting, itu penting banget, apalagi dukungan dari keluarga yang menyemangatkan nih gitu. Secara mental kan juga perlu disemangati terus ya dok. Betul. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya healthy people? Baik, sambil nunggu dok, kita bahas lagi tadi tentang pre-stroke ya dok ya, karena ini jujur saya baru dengar untuk pre-stroke ini. Tahunya kan kita memang langsung kena gitu kan ya dok ya. Nah ini kalau untuk pre-stroke ada durasinya nggak dok? 24 jam tadi. Jadi kalau 24 jam dia hilang itu namanya pre-stroke itu. TIA, transient ischemic attack namanya. Gitu. Ischemic attack ya? Iya. Okay. Jadi kayak serangan iskemik, jadi serangan seperti stroke tapi transient. Transient tuh artinya cuma sementara aja. Nah, kita kasih batas waktu 24 jam. Gitu. Cuman memang orang yang dengan pre-stroke itu pun obatnya harus rutin. Karena itu sudah merupakan faktor resiko bisa terjadinya stroke di masa yang akan datang. Gitu. Nah, ini berarti maksudnya kalau yang pernah terkena pre-stroke ini chance-nya dia untuk atau risikonya dia untuk terkena stroke lagi, serangan lagi itu lebih besar. Oke, baik. Nah, mungkin ini yang tidak diketahui oleh healthy people ya, belum diketahui mungkin ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati juga karena kadang-kadang kan kayak Bell's palsy ya dok, kan ini kan yang face tadi itu kalau saya lihat gambarnya mirip-mirip gitu ya. Bell's palsy kan kadang-kadang juga turun ya dok, separoh gitu ya. Nah ini jangan dianggap enteng juga ya dok. Nah kalau ada gejala-gejala yang lain-lainnya ini mungkin healthy people bisa segera datang juga ke dokter ya, jangan ditunda-tunda lagi. Iya, datang saja jadi supaya nanti ya kalau bukan ya syukur, tapi kalau iya kan kita jadi lebih cepat gitu ya. Dilakukan untuk pengobatan atau terapinya bisa biar lebih cepat gitu ya. Baik, ini ada lagi dok yang bertanya, pengobatan dengan terapi akupunktur apakah disarankan untuk pasien stroke? Oke, jadi akupuntur ini sebagai terapi ajuvan. Ajuvan artinya adalah terapi tambahan. Jadi akupuntur boleh. Sudah banyak jurnal bahwa mengatakan bahwa akupuntur itu sangat membantu dalam perbaikan fungsi motorik, gitu, fungsi sensorik juga, gitu.
Jadi boleh. Tapi tidak hanya akupuntur aja. Jadi banyak orang udah akupuntur aja gitu. Obatnya enggak. Obat memang harus. Nah, tapi akupuntur boleh dia sebagai ajuvan. Gitu. Sebagai tambahan gitu ya, betul, ya. betul. Baik, nah itu healthy people ya yang tadi bertanya, jangan lupa boleh akupunktur, tapi jangan lupa untuk obat-obat yang diminum itu tetap dijalankan ya, karena untuk akupunktur sendiri ini untuk mempercepat pemulihan ya dok, konsepnya betul, ya, membantu selain ya. dari fisioterapi tadi yang disarankan oleh atau dianjurkan oleh dokter seperti itu. Baik dokter, sebagai penutup nih dok, mungkin bisa diberikan saran dokter untuk healthy people di rumah ya gitu. Gimana sih untuk tadi kan pencegahannya udah ya dok disarankan oleh dokter. Nah ini untuk supaya hidup kita lebih baik lagi supaya terhindar atau meminimalisir terjadinya stroke nih dok. Oke. Jadi bersama dengan ini juga saya mau mengingatkan bahwa 29 Oktober ini kita peringati sebagai World Stroke Day. World Stroke Day. Nah, jadi artinya betul-betul kita harus concern terhadap stroke ini seperti dibilang tadi bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia saat ini dan penyebab kecacatan permanen terbesar juga di Indonesia. Dan biaya juga yang dikeluarkan untuk suatu stroke itu sangat besar ya. Jadi memang mencegah pasti lebih baik gitu ya. Jadi memang kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Artinya tadi olahraga, makanan yang harus bagus, lalu kemudian hindari stres, kemudian kendalikan faktor-faktor resiko seperti kalau ada hipertensi, ada gula, ada jantung, berobat. Jangan sampai terjadi serangan stroke. Bila sudah terjadi serangan stroke, jadi bila ada gejala-gejala seperti tadi yang kita sudah sebut, be fast tadi, segera ke rumah sakit. Precious time, jadi bahwa semakin cepat kita datang, kita harapkan kualitas hidup, artinya penanganan akan lebih baik sehingga nanti outcome-nya akan jauh lebih baik. Kalau kita tunda-tunda, nanti bisa bahaya. Artinya bahayanya apa? Bisa mengganggu kecacatannya akan lebih besar atau bahkan bisa membahayakan jiwa gitu. Jangan lupa kalau sudah kena stroke, obat harus rutin, kemudian lakukan fisioterapi, dukungan keluarga penting. Jadi supaya kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Gitu. Baik, Dr. Norin. Healthy people, senang sekali pesan-pesan dari Dr. Norin ini sangat lengkap dan sangat juga menginspirasi ya. Jadi kita bagus banget ini pesan-pesannya dok. Mudah-mudahan nanti healthy people dapat juga mempraktekannya di rumah ya. Baik, healthy people jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Norin, untuk jadwal beliau ada di hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 15. Kemudian di hari Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan jam 13. Kemudian Dr. Norin juga bisa menerima konsultasi melalui telemedicine ya dok? Iya. Jika healthy people ingin berkonsultasi tapi belum sempat datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda, silakan melakukan pendaftaran melalui WhatsApp ke nomor 0817 0349 0318. Nanti akan dibantu oleh teman-teman dari admin dokter online service yang nanti akan menghubungkan dengan Dr. Norin untuk berkonsultasi seperti itu. Nah, healthy people jangan lupa terus ikuti berita-berita terbaru di Rumah Sakit Harapan Bunda melalui Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, dan juga untuk hari ini untuk edukasi kesehatan bisa healthy people lihat kembali di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda dengan alamat RS Harapan Bunda Jakarta. Baik healthy people, untuk stroke dapat dicegah dengan disiplin melakukan pola hidup yang sehat, perhatikan fast atau be fast tadi ya, guna mendapatkan golden period penanganan awal stroke sehingga kondisi dapat ditangani dengan segera dan juga mendapatkan kualitas hidup pasca stroke yang lebih baik. Sekian dari kami, keep healthy and happy.